Awalnya aku kira cuma hari biasa. Aku cuma bantu orang tua bawa belanjaannya di trotoar. Tapi ternyata itu semua direkam. Seseorang datang, kasih aku uang. Katanya, aku orang baik. Tapi yang bikin aku kaget bukan soal uangnya. Wanita bule cantik yang muncul dari balik kamera menatapku dan bilang, "Aku suka cara kamu nolong orang. Kamu mau jadi suami aku?" Nama aku Yumerku 29 tahun 2009 asal Kediri, Jawa Timur. Sudah 2 tahun aku kerja di Austria sebagai kurir paket. Gajinya nggak seberapa, tapi cukup buat ngirim ke orang tua dan bayar kontrakan kecil di pinggiran kota Linz. Setiap hari, aku bangun jam 5 pagi, sarapan roti tawar dan air putih, lalu naik sepeda listrik tua yang kadang mogok. Cuaca di sini dingin, kadang menusuk tulang, tapi aku tetap bersyukur. Setidaknya, aku hidup jujur, nggak ngemis, nggak ngutang, dan nggak nyusahin orang. Hari itu, seperti biasa, aku ngantar paket ke blok industri. Sambil mengayuh pelan, aku lihat ada nenek-nenek susah payah dorong troli belanja. Trotoarnya sempit, dan ban troli tersangkut di celah batu. Nggak banyak orang lewat. Yang ada, cuma mobil-mobil mewah melaju tanpa peduli. Aku berhenti. "Nenek, saya bantu ya," kataku dalam bahasa Jerman seadanya. Nenek itu hanya tersenyum, matanya berkekakat. Aku dorong trolinya sampai ke ujung jalan, bantu masukin ke dalam mobil tuanya. Lalu pamit. Aku nggak tahu, ternyata di balik semak ada kamera. Setelah beberapa langkah, datang 2 orang pakai hoodie dan masker, bawa kamera dan amplop coklat. Salah satunya perempuan, tinggi, rambut pirang, wajahnya kayak bintang film. Matanya langsung menatapku. "Kamu orang baik banget," katanya dalam bahasa Inggris. "Kami dari channel YouTube Humankind Vienna. Kami sedang uji sosial untuk lihat siapa yang masih mau bantu orang asing di jalan." Aku langsung gugup. "Oh, saya nggak tahu. Saya cuma bantu aja." Wanita itu nyodorin amplop. "Ini hadiah dari kami. Uang tunai 100 euros," aku gelagapan. "Hah, buat saya." "Nggak usah mbak, saya bantu, bukan buat uang." Wanita itu tertawa. Kecil, senyumnya tulus. "Justru itu alasan kenapa kamu pantas dapat." Aku ambil uang itu dengan canggung. Kupikir selesai di situ, tapi ternyata tidak. Keesokan harinya, aku nganter paket lagi ke kompleks apartemen mewah. Selesai, taruh kotak di depan pintu. Aku balik badan, dan dia ada di sana. Wanita bule yang kemarin, sendiri, berdiri sambil membawa 2 cangkir kopi. "Farhan, kan?" Aku bengong. "Iya, kok tahu nama saya?" Dia senyum. "Saya Claudia. Aku cari kamu lewat label paket kemarin. Aku pengen ngobrol, kalau boleh." Aku ragu, tapi dia ngajak duduk di bangku taman dekat situ. Cuaca cerah, burung-burung beterbangan, tapi jantungku nggak tenang. Aku orang biasa. Dia terlalu mewah untuk sekadar minum kopi bareng aku. "Suka konten sosial kayak kemarin," katanya membuka percakapan. "Tapi kamu beda. Kamu bantu nenek itu tanpa lihat kamera. Nggak tanya-tanya. Kamu tulus?" Aku cuma senyum canggung. "Saya bantu karena memang harusnya manusia saling bantu." Claudia menatapku lama. "Aku butuh teman ngobrol yang kayak kamu." Aku menoleh cepat. "Saya teman ngobrol?" Dia angguk. "Ya, bukan buat konten, tapi buat hidup." Aku diam. Genggaman tangan pada cangkirku makin erat. Aku tahu, hidupku berubah sejak kemarin, tapi aku belum tahu sebesar apa perubahan yang akan datang. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan aneh. Biasanya, hidupku monoton. Bangun, kirim paket, makan, tidur. Tapi sejak Claudia datang lagi dan ngajak ngobrol di taman, pikiranku nggak tenang. Bukan karena aku jatuh cinta atau apa, tapi karena aku bingung kenapa dia tertarik padaku. Dia bule, cantik, kaya, pintar. Aku, kurir yang kadang nggak punya cukup uang buat beli kopi warung Turki di ujung blok. Aku pikir itu pertemuan terakhir, tapi besoknya Claudia kirim pesan lewat nomor yang diselipin di amplop kemarin. "Hey Farhan, hari Minggu ada event kecil di studio YouTubeku. Mau mampir?" Aku baca 3 kali. Aku bukan tipe cowok yang suka datang ke tempat rame, tapi ada rasa penasaran. Dia ngajak baik-baik. Aku juga nggak enak nolak. Akhirnya aku balas singkat, "Insya Allah saya datang." Hari Minggu pagi, aku dandan sebersih mungkin. Kaos kerah yang dulu kubeli waktu gajian pertama, celana panjang abu-abu yang masih rapi, dan sepatu olahraga bersih, hasil disikat semalaman. Aku naik kereta ke pusat kota. Alamat yang Claudia kasih ternyata di gedung bertingkat, lantai 3. Saat lift terbuka, aku langsung disambut ruangan terang dengan dekorasi warna putih dan tanaman indoor. Ada lampu sorot kamera profesional dan beberapa orang sibuk mondar-mandir. Aku merasa asing banget.
Farhan, suara Claudia dari sudut ruangan bikin semua mata nengok. Dia menghampiriku cepat. Kali ini tanpa hoodie, hanya blouse santai dan jeans, tapi auranya tetap bikin jantungku deg-degan. Terima kasih sudah datang, katanya. Kamu kelihatan bersih banget. Aku senyum malu. Hehe, ya masa ke tempat orang pakai baju kotor. Dia tertawa, lalu membawaku ke satu ruangan khusus yang agak kedap suara. Ini ruang kerja utama, katanya. Di dalam ada layar-layar besar, meja editing, dan tumpukan alat-alat kamera. Disinilah aku nonton footage prank yang kamu alami kemarin. Aku langsung gelisah. Claudia, video itu udah tayang ya? Dia geleng pelan. Belum. Aku mau kamu yang putuskan. Tapi, aku mau jujur. Aku mengerutkan dahi. Claudia duduk, menatapku serius. Sebenarnya, aku buat eksperimen sosial itu bukan buat konten viral. Itu, buat aku. Aku bingung. Maksudnya, dia menarik napas panjang. Aku, janda, baru bercerai setahun lalu. Suamiku dulu hanya mencintai kameranya, bukan aku. Aku kehilangan rasa percaya pada manusia. Sampai aku lihat kamu bantu orang tua tanpa tahu sedang direkam, suasana jadi hening. Hanya suara kipas AC yang terdengar. Aku tahu ini aneh, lanjutnya. Tapi sejak itu, aku mulai pikir, mungkin aku nggak perlu cari pria sempurna. Mungkin aku cuma perlu pria yang jujur. Aku gugup, berdiri setengah bingung. Claudia, aku cuma kurir. Aku bukan siapa-siapa. Dia bangkit juga, mendekat pelan. Justru itu, kamu nggak pernah pura-pura jadi siapa-siapa. Dan itu langka. Di hidupku, aku cuma bisa menunduk. Lidahku keluh. Tapi jauh di dalam, hatiku mulai retak. Bukan karena cinta, tapi karena ada seseorang yang melihatku sebagai manusia. Bukan cuma pengantar paket murah senyum. Boleh aku traktir kamu makan malam? Tanyanya. Aku angguk pelan. Tapi dalam hati, aku tahu, hidupku baru saja masuk ke bab yang jauh lebih rumit dari sekadar jalan-jalan dan ngirim paket. Dan saat itulah, sebuah kamera dari pojok ruangan menyala diam-diam. Tapi bukan untuk konten viral, untuk sesuatu yang lebih pribadi. Aku masih belum percaya hari itu terjadi. Seorang wanita bule cantik yang dulunya hanya kulihat dari jauh di jalan-jalan kota Eropa kini, duduk di depanku, tersenyum, memesan pasta dan wine mahal, lalu menatapku hangat, seolah kami sudah kenal lama. Namanya Claudia. Tapi malam itu, dia bukan Claudia sang YouTuber viral, bukan pewaris agensi media ternama di Austria. Dia hanya Claudia, wanita biasa yang menaruh ketertarikan pada aku, Farhan, TKI sederhana, yang bahkan masih suka ngutang Indomie di warung Bang Tarek. Kami duduk di restoran kecil yang cozy, hanya 2 blok dari studionya. Claudia memilih tempat ini karena katanya, tenang, gak banyak orang tahu aku di sini. Aku gagap, tanganku dingin, rasanya seperti masuk ke dalam dunia yang bukan untukku. Kamu selalu sependiam ini? Tanya Claudia sambil menyeruput minumannya. Aku tertawa kecil, kaku. Saya cuma masih gak percaya, ini semua nyata. Claudia menyandarkan dagunya di tangan. Aku suka itu dari kamu. Kamu gak pernah pura-pura santai. Kamu apa adanya. Aku cuma senyum. Dalam hati, aku masih mikir, ini jebakan prank part 2 atau kamera hidden masih nyala? Malam itu, kami ngobrol lama. Claudia cerita tentang hidupnya setelah cerai. Tentang keluarganya yang kaya raya, tapi dingin. Tentang mantan suaminya yang ganteng dan cerdas, tapi juga penuh tipu daya. Aku lelah hidup dalam kebohongan, Farhan, ucapnya pelan. Aku cuma ingin seseorang yang gak melihatku sebagai peluang, tapi sebagai manusia biasa. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa tak percaya. Seumur hidup, belum pernah ada perempuan bicara jujur kayak gini padaku. Apalagi bule, apalagi cantik, apalagi janda kaya. Dunia terasa jungkir balik. Kalau boleh tahu, aku mulai memberanikan diri. Kenapa kamu ngajak aku ke sini? Maksud, makan malam, ngobrol, bahkan ngajak kenalan lebih jauh. Claudia terdiam sesaat, lalu menatapku dalam-dalam. Aku cuma mau tahu, kamu beneran seperti yang kulihat di video itu? Atau itu cuma momen kebetulan? Aku terdiam, lalu menunduk pelan. Saya nggak tahu cara jawabnya, Claudia. Saya bantu orang bukan karena ingin dibilang baik. Mungkin karena hidup juga pernah kosar ke saya. Jadi, kalau bisa bantu orang lain, saya bantu. Tapi saya bukan orang sempurna. Claudia tersenyum. Justru itu jawabannya. Lalu dia berdiri. Ayo, aku mau kasih lihat satu tempat. Cuma 5 menit jalan kaki. Kami berjalan di trotoar kota Linz yang sunyi. Lampu jalan menyala kekuningan, dan angin musim semi bertiup. Help! Claudia menggandeng tanganku. Hal,
yang belum pernah kulakukan dengan perempuan manapun sejak aku di negeri ini. Kami tiba di sebuah gedung tua yang tak terlalu besar. Di depan pintunya tertulis Haus der Hoffnung. Rumah harapan ini, rumah singgah untuk imigran ilegal dan korban trafficking, kata Claudia lirih. Aku biayai tempat ini diam-diam, cuma segelintir orang yang tahu. Tapi, aku butuh seseorang untuk bantu mengurus tempat ini. Orang yang pernah ngerasain susahnya jadi kecil di negeri asing. Aku menoleh padanya. Maksud kamu, saya? Dia mengangguk. Kamu gak cuma punya hati, tapi kamu tahu rasanya jadi tak dianggap. Aku pengen kamu di sini, bukan sebagai petugas, tapi sebagai partner. Aku melongo. Partner, kerja. Claudia tertawa kecil. Partner, hidup. Malam itu, rasanya dunia berhenti sebentar. Aku, pria yang dulu hanya pengantar paket, kini berdiri di depan rumah harapan, digandeng janda bule yang bicara soal hidup, soal kejujuran, dan soal masa depan. Dan yang paling bikin aku gemetar, aku gak merasa ditipu, aku merasa diaper. 3 hari setelah makan malam itu, aku resmi datang ke Haus der Hoffnung sebagai, entahlah partner, karyawan, atau calon suami. Diam-diam, aku sendiri belum ngerti. Yang jelas, Claudia memberiku akses penuh ke rumah singgah itu. Gedung tua yang disulap jadi tempat penampungan, ini punya 10 kamar tidur, dapur bersama, ruang baca, dan 1 ruang besar untuk pelatihan. Penghuninya campuran, pekerja migran, wanita korban KDRT, sampai mahasiswa asing yang tersesat jalur hidupnya. Aku ingin tempat ini dirawat oleh orang yang paham arti hidup dari nol, kata Claudia saat pertama menyerahkan kunci. Dan, kamu cocok. Aku ngangguk. Masih bingung harus senang atau takut hari-hariku berubah. Pagi aku bantu atur dapur, siang ikut meeting dengan Claudia soal pengembangan program, malam bantu bersih-bersih, atau sekadar menemani penghuninya ngobrol. Dan anehnya, aku menikmati semuanya. Tapi pelan-pelan, aku mulai sadar, aku bukan satu-satunya yang memperhatikan Claudia. Ada satu pria bule bernama Markus, tinggi, klimis, suka pakai jas kemana-mana. Dia sering datang bawa sumbangan atau ikut andil dalam kegiatan, tapi tiap aku bicara dengan Claudia, dia selalu menatapku dingin, seolah aku kotoran yang nempel di sepatunya. Markus juga pernah menegurku dengan bahasa Inggris yang super kaku dan menusuk. Kamu pikir kamu bisa seenaknya dekat dengan Claudia hanya karena viral satu video prank bodoh? Aku terdiam, lalu hanya bilang, saya nggak pikirin itu, saya di sini kerja. Dia tertawa sinis. Kamu pikir ini Indonesia? Di sini, semuanya tentang reputasi. Kalimat itu nusuk banget. Tapi, aku nggak mau Claudia tahu. Suatu malam, aku sedang beresin ruang dapur. Tiba-tiba Claudia datang dengan ekspresi serius. Farhan, katanya pelan, ada yang lapor. Kamu tidur siang di ruang konsultasi. Bener enggak? Aku kaget. Hah? Enggak. Claudia, saya cuma duduk sebentar tadi habis bersih-bersih. Dia terdiam, lalu menunjukkan rekaman CCTV. Di layar, terlihat aku memang terduduk lemas, kepalaku tertunduk, mungkin ketiduran sebentar. Tapi nggak lama. Bahkan waktu aku bangun, aku langsung lanjut kerja. Aku menelan ludah. Claudia, saya capek banget. Maaf kalau kelihatan malas, tapi saya nggak. Claudia mengangkat tangan pelan, memotong ucapanku, tapi bukan dengan marah. Dia malah duduk di meja. Aku tahu kamu kerja keras. Justru itu, aku sedih. Aku menatapnya bingung. Sedih karena ada orang yang begitu ingin jatuhin kamu, hanya karena kamu bukan dari dunia mereka. Aku paham maksudnya. Markus, atau siapapun yang gak terima Claudia dekat dengan orang sepertiku. Farhan, kamu harus tahu, dunia tempatku berasal itu busuk, penuh kamera, pencitraan dan manipulasi. Tapi kamu nyata. Dalam hati, aku bergolak. Kalau kamu merasa semua ini terlalu berat, kamu bisa mundur. Tapi kalau kamu tetap mau lanjut, aku akan pasang badan buat kamu. Aku menghela napas, lalu berkata pelan, tapi mantap. Claudia, saya datang ke sini bukan buat nyari panggung. Tapi kalau kamu percaya saya nggak akan mundur. Claudia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Cinta. Etau Citra. Malam itu, saat aku keluar ke taman kecil belakang rumah singgah, aku merasa seperti target. Dan aku sadar, bukan cuma kamera yang mengawasiku sekarang, tapi juga hati-hati yang belum tentu rela aku duduk di samping wanita sekuat Claudia. Aku kira masalahnya cuma Markus. Ternyata, aku salah besar. 3 hari setelah Claudia membelaku soal rekaman CCTV itu, sesuatu terjadi, bukan di rumah singgah,
Tapi di dunia maya pagi itu, waktu aku lagi bantu ngepel lorong utama, salah satu penghuni rumah singgah, Kevin, seorang mahasiswa asal Kenya lari-lari, panik sambil bawa ponsel. "Bro, lu trending di YouTube bro." "Gila," aku bengong. "Apaan maksudmu?" Dia buka videonya, judulnya, "Bongkar, TKI bermuka dua ini manfaatkan janda kaya demi visa tinggal." Thumbnailnya, fotoku sedang memegang amplop dari prank sosial waktu itu. Di sebelahnya, wajah Claudia diberi efek blur dengan teks merah besar, terperangkap cinta palsu. Badanku langsung lemas. Aku gulir ke bawah. Akun-akun gosip Eropa mulai nyamber. Komentar netizen campur aduk. "Dasar numpang viral, dia cuma pura-pura baik. TKI sekarang pintar mainin emosi bule kaya. Sial, Claudia bisa dapat pria Eropa tampan, kenapa milih dia?" Aku seperti ditelanjangi di depan dunia. Waktu Claudia datang ke rumah singgah siang itu, wajahnya penuh tekanan. Tapi bukan karena marah padaku. Justru, "Gia, Jemeta, Markus," katanya pelan. "Dia yang sebar itu semua." Aku mengangguk. Saya tahu. Dan dia mantan adik iparku, saudara mantan suamiku. Aku menatapnya, menunggu lanjutan kalimat yang membuat kepalaku makin pusing. Claudia duduk, menutupi wajahnya. Dia benci aku sejak aku tinggalkan keluargaku, dan dia benci siapapun yang dekat denganku. "Apalagi kamu." Aku mendekat, duduk di lantai depannya. "Apa yang bisa saya bantu?" Dia menatapku, wajahnya lelah. "Kalau kamu tinggal, kamu akan diserang terus. Aku bisa kehilangan reputasi, sponsor, bahkan rumah singgah ini. Tapi, kalau kamu pergi, mungkin semuanya akan tenang." Kalimat itu menghantamku seperti palu. "Jadi kamu minta saya pergi?" tanyaku pelan. Claudia menggeleng. "Aku nggak tahu, aku takut kamu terluka lebih parah dari yang aku bayangkan." Aku menendang, lalu berdiri. "Claudia, saya memang nggak punya banyak, tapi saya punya satu hal, harga diri." Dia menatapku tajam. "Saya bukan numpang tenar. Saya bantu orang karena saya pernah susah. Kalau kamu pikir saya cuma pengantar paket yang pengen naik kelas, mungkin kita memang beda dunia." Aku jalan ke arah pintu. Tapi sebelum aku buka, Claudia memanggil, "Farhan." Aku menoleh. Wajahnya basah, tapi dia berdiri tegak. "Buktikan kalau kamu bukan hanya tulus, tapi juga kuat, jangan pergi." Aku diam, lalu menutup pintu. Dari dalam, malam itu, aku bikin video sendiri. Aku pinjam kamera Kevin, duduk di ruangan gelap dengan hanya satu lampu kuning di atas kepala. "Halo, nama saya Farhan. Saya bukan aktor. Saya bukan pahlawan. Saya cuma pekerja migran dari Indonesia yang pernah bantu orang tua di jalan. Karena saya tahu rasanya dibantu saat kita nggak punya apa-apa. Saya nggak punya niat jadi viral. Saya bahkan malu buka media sosial. Tapi kalau ada yang tanya kenapa saya dekat dengan Claudia, jawabannya sederhana. Karena dia manusia yang melihat saya sebagai manusia juga. Kalau itu salah, maka saya bersalah. Karena jadi jujur, video itu aku unggah, diam-diam, tanpa Claudia tahu. Dan 12 jam kemudian, jutaan orang menontonnya. Komentar berubah drastis. "Respect bro, jangan remehkan pekerja migran. Cinta itu nggak harus serumah, seharta, sesuku." Ada tagar baru hashtag #StandWithFarhan, hashtag Justice for TKI, Truello Venofilter. Tapi Markus nggak berhenti. Pagi harinya, rumah singgah didatangi wartawan. Beberapa penghuni panik. Claudia hampir pingsan. Aku pasang badan di depan gerbang, lalu Claudia muncul di belakangku, menggandeng tanganku. "Ambil foto kalian sepuasnya," katanya lantang ke para wartawan. "Ini bukan prank, ini hidup kami. Semua." Kamera diam, mikrofon turun. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri di dunia yang tidak lagi membedakan siapa pengantar paket, siapa pemilik kamera. Kami setara, karena kami percaya satu sama lain. Dan malam itu, Claudia bilang satu kalimat yang belum pernah dia ucapkan, "Aku cinta kamu Farhan." Hari itu sepi. Terakhir kali aku lihat Claudia, dia menggenggam tanganku sambil tersenyum di depan gerbang. Dengan puluhan kamera memotret kami berdua. Tapi keesokan paginya, dia menghilang. Ponselnya mati. Studionya kosong. Rumahnya tak berpenghuni. Bahkan emailnya diblokir. Claudia benar-benar lenyap. Tanpa jejak, aku mondar-mandir dari rumah singgah ke studio, lalu ke restoran tempat kami pernah makan malam. Semua bilang hal yang sama. Kami nggak tahu dia kemana. Dia belum kembali. Biasanya dia kasih kabar, tapi sekarang nggak. Awalnya kupikir dia pergi untuk menenangkan diri. Tapi semakin hari, rasa cemas itu berubah jadi firasat buruk. Dan yang bikin aku makin hancur, media mulai berbalik arah. Headline baru muncul. Claudia diduga rekayasa cinta,
demi naikkan subscriber. Akun Farhan diduga dikendalikan oleh tim Claudia Cinta Settingan. Warganet minta penjelasan, komentar mulai memburuk lagi. Basi banget, ini sinetron atau kisah nyata sih? Kalau dia cinta beneran, mana buktinya sekarang? Dan aku mulai meragukan segalanya. Claudia, kamu kemana? Kamu bohongin aku juga. Apa semua ini hanya skenario konten yang kamu tulis sendiri? Tapi jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berkata, tidak, Claudia nggak kayak gitu. Hari keempat sejak Claudia menghilang, aku nekat datangi rumah tuanya di pinggiran Salzburg. Rumah tua bergaya klasik, terawat tapi tak berpenghuni. Aku ketuk pintu. Tak ada jawaban. Aku keliling ke belakang rumah. Tak sengaja kulihat sebuah jendela terbuka di lantai 2. Dengan segala rasa bersalah, aku panjat pagar dan masuk ke dalam. Semua tampak normal, tapi hening. Terlalu hening, lalu mataku tertumbuk pada satu ruangan kecil berisi rak buku, lukisan tua, dan kotak kayu berukir nama Claudia Elizabeth Meyer. Kuberanikan diri membuka kotak itu. Isinya, foto-foto Claudia kecil, surat-surat tua dari rumah sakit, dan satu lembar dokumen besar berbahasa Jerman. Aku baca perlahan. Tanganku gemetar, jantungku berdebar makin cepat. Claudia didiagnosa penyakit autoimun langka sejak 3 tahun lalu. Kondisinya melemah pelan-pelan. Sistem imunnya menyerang tubuhnya sendiri, dan tak ada obat pasti. Dokter menyarankan menghindari stres dan paparan publik. Aku terduduk. Nafasku tercekat. Claudia menghilang. Bukan karena takut skandal, tapi karena dia sedang sekarat. Air mataku jatuh sendiri. Semua fitnah, semua hujatan, semua drama, dia terima sendirian, dan aku malah sempat meragukannya. Besoknya, aku kembali ke rumah singgah dengan wajah kosong. Semua orang menatapku iba, tapi aku tak bisa menjelaskan apapun. Aku duduk di ruang tengah, menatap pot bunga favorit Claudia. Lalu Kevin datang, berbisik, "Bro, buka laptopmu, Claudia baru unggah video." Tanganku gemetar waktu membuka channel YouTube-nya. Judul videonya, pendek tapi menghantam. "Untuk Farhan, jika ini video terakhirku." Aku klik. Layar menampilkan wajah Claudia tanpa makeup. Matanya sembab, senyumnya tipis. "Hai, Farhan. Kalau kamu lihat ini, berarti aku sudah tak bisa bicara langsung. Maaf kalau aku pergi tanpa pamit, tapi tubuhku nggak bisa lagi melawan seperti dulu. Aku pernah hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan, tapi kamu datang dan buat semuanya terasa nyata. Aku takut kehilanganmu, tapi lebih takut jika kamu kehilangan dirimu sendiri karena aku. Jadi, aku pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin kamu kuat. Karena bukan soal siapa yang tinggal paling lama, tapi siapa yang paling berani jujur. Aku cinta kamu, Farhan, selamanya, meski mungkin hanya bisa kuteriakkan dari balik layar ini, layar gelap." Aku terisak, seluruh dunia pun ikut menangis bersamaku. Sudah seminggu sejak video Claudia tayang. Sudah 7 malam aku tidur, tanpa bisa benar-benar memejamkan mata. Setiap kali aku menutup mata, wajah Claudia muncul. Bukan yang glamor di depan kamera, tapi yang sederhana saat dia nyuapin anak kecil di rumah singgah, atau saat dia menangis sambil bilang, "Aku cuma mau hidup normal." Setiap komentar netizen yang masuk ke video terakhirnya bikin hatiku makin perih. Kita tak layak untuk orang sebaik Claudia. "Farhan, kuat ya, kamu gak sendiri. Jangan biarkan cinta seindah ini dikubur oleh kebencian dunia maya." Hari itu, aku hampir memutuskan pulang ke Indonesia. Aku merasa sudah tak ada alasan bertahan di sini. Tapi ketika aku mengemasi barang-barang di kamar rumah singgah, seseorang mengetuk pintu. Bukan Kevin, bukan penghuni lain, melainkan seorang wanita paruh baya, rambut disanggul rapi, pakai setelan formal. "Permisi Anda." "Farhan," aku mengangguk. "Nama saya Frau Schmidt. Saya pengacara pribadi Claudia Elizabeth Meyer." Duniaku berhenti. "Claudia?" tanyaku dengan suara tercekat. Wanita itu mengangguk, lalu menyodorkan sebuah amplop tebal. Sesuai permintaan beliau, surat ini baru boleh diserahkan setelah tanggal hari ini. Tanganku gemetar saat menerimanya. Wanita itu tersenyum. Isi surat itu akan menjelaskan semuanya. Dan satu hal lagi, Claudia belum mati, Tuan Farhan, tapi dia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Di dalam amplop itu, ada 2 lembar surat tangan. Yang pertama, kutulis ulang di sini karena aku tak akan pernah lupa setiap katanya. "Farhan, jika kamu membaca ini, berarti kamu tetap di sini. Kamu tidak menyerah. Kamu tetap jadi kamu yang aku cintai. Sederhana, jujur, dan keras kepala. Aku sembunyi bukan karena ingin menghilang dari hidupmu, tapi karena aku ingin melihat apakah dunia benar-benar mencintai kisah ini.
atau hanya mengeksploitasinya. Dan kamu membuktikan bahwa cinta yang kita miliki bukan konten, tapi komitmen. Karena itu, mulai minggu depan, kamu resmi menjadi co-director Haus der Hoffnung. Aku sudah pindahkan kepemilikan yayasan atas namamu. Bukan karena belas kasihan, tapi karena aku percaya kamu mampu. Dan satu lagi, di hari ulang tahunmu minggu depan, datanglah ke studio tempat pertama kita bertemu. Jangan telat, bawa satu set pakaian paling rapi yang kamu punya. Karena di sana, mungkin kamu akan melihat aku lagi. Claudia, tanggungku, menetop, itu perlahan. Mataku basah, hatiku campur aduk. Marah karena dibohongi, sedikit. Tapi lebih besar dari itu, aku merasa seperti diberi nafas kedua dalam hidup. Hari ulang tahunku tiba. Aku datang ke studio. Lama Claudia dengan setelan yang dulu pernah kupakai ke wawancara. Jas abu-abu pudar, yang sempit di badan. Studio itu kosong, tapi lampu sudah menyala. Di tengah ruangan, berdiri sebuah layar LED besar. Aku mendekat, lalu lampu padam. Layar menyala. Gambarnya adalah Claudia. Tapi kali ini, bukan rekaman dia live. Hello, birthday boy, ... Aku terdiam. Nafasku tercekat. Aku tahu kamu pasti datang. Karena kamu bukan tipe pria yang ninggalin hal sepenting ini. Hari ini, aku belum bisa peluk kamu langsung. Tapi, minggu depan, kalau semua berjalan baik, aku akan keluar dari perawatan intensif. Dan kalau kamu masih mau, aku ingin kamu jadi co-host di project baruku. Bukan sebagai tokoh prank, tapi sebagai partner hidup. Di layar dan di baliknya. Kalau kamu setuju, ada satu hal yang harus kamu lakukan sekarang. Layar mati, lampu menyala pelan. Di depan tempatku berdiri, sebuah kotak kaca kecil terbuka sendiri secara otomatis. Di dalamnya, sebuah cincin perak sederhana. Dan sebuah catatan kecil, bertuliskan tangan Claudia. Karena mungkin selama ini bukan aku yang sedang mengujimu, tapi takdir. Dan kamu lulus. Tanganku gemetar saat memegang cincin itu. Aku menunduk, tersenyum, lalu berbisik, Claudia, tunggu aku. Aku akan jadi suami paling keras kepala yang pernah kamu punya. Dan Dun pun kembali menyambut kami. Tapi kali ini, dengan cinta yang tak bisa dipalsukan oleh kamera manapun. Pagi itu udara lins bersih, awan putih menggantung malu-malu di langit biru pucat, dan burung-burung kecil berterbangan rendah di taman kota. Tapi yang paling membuat degup jantungku makin tak karuan, bukan cuaca, melainkan satu panggilan video yang masuk jam 6:04 pagi. Claudia, bukan rekaman, bukan layar hitam putih, tapi wajahnya tersenyum. Hari ini kamu siap, Tuan Farhan? Aku hampir menangis. Kamu udah beneran pulih? Dia tertawa. Masih proses, tapi cukup sehat untuk satu hal penting hari ini. Apa itu? Wajah. Claudia mendekat ke layar, matanya menatapku tajam tapi lembut. Menikahi kamu. Jam 10 pagi, aku tiba di sebuah gedung tua bekas studio yang dulu jadi tempat Claudia merekam video prank sosialnya. Tapi hari ini, studio itu telah disulap jadi ruang serba putih dengan hiasan bunga liar khas Eropa. Tanpa kursi penonton, tanpa tamu mewah, tanpa catering mahal, tapi ada kamera. Bukan untuk disiarkan ke dunia, tapi untuk disimpan sebagai kenangan. Hanya ada 15 orang di sana. Kevin dan para penghuni rumah singgah duduk rapi di bangku belakang. Claudia, dengan gaun putih sederhana dan rambut digerai, berdiri di ujung ruangan bersama seorang pendeta tua yang tersenyum sejak aku masuk. Saat aku melangkah ke altar, Claudia menatapku lama, dan sebelum pendeta bicara, dia berkata pelan, "Aku pernah membuat konten tentang cinta, tapi sejak bertemu kamu, aku sadar, cinta tak butuh skrip, ia butuh keberanian." Aku tertawa kecil, gugup. Aku cuma punya satu naskah hari ini. Apa itu? Aku mau jadi suami kamu. Di depan kamera, di belakang layar, di dunia nyata, dan sampai nggak ada kamera lagi. Pernikahan itu terekam dalam satu kamera kecil, yang hanya Claudia dan aku yang tahu keberadaannya. Tak ada viral, tak ada hashtag, tak ada subscriber yang bertambah karena itu. Tapi dunia tetap tahu. Beberapa hari kemudian, Claudia mengunggah satu video berdurasi hanya 43 detik. Judulnya, No More Pranks, Just Us. Di dalamnya hanya potongan video kami berdua saling mengucap janji. Komentar langsung membanjir. Kami nggak butuh ending heboh. Kami hanya butuh kejujuran seperti ini. Netizen Indonesia hadir. Farhan bikin kami bangga. Cinta paling jujur sepanjang sejarah YouTube. Akhirnya, bukan konten, tapi kenyataan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Claudia dan aku kembali ke rumah singgah. Tapi kali ini bukan sebagai tamu atau target sosial eksperimen,
kami membangun kelas gratis untuk pekerja migran, membuka beasiswa untuk anak-anak minoritas. Dan setiap kali ada penghuni baru bertanya siapa aku, Claudia akan menjawab, dia bukan hanya suamiku, tapi buktiku bahwa cinta sejati tidak butuh latar belakang, hanya keberanian untuk percaya. Dan aku tidak lagi pengantar paket, aku sekarang pengantar harapan. Karena dalam dunia yang penuh konten, aku menemukan satu cinta yang tak bisa disetting, bahkan oleh algoritma YouTube sekalipun.